Jadi pertama kami laporkan Pak untuk tindak lanjut yang harus akan dilakukan. Pertama yang kita akan bahas di sini adalah Jatinegara, kedua Tanah Abang, dan ketiga Pasar Minggu. Saya melihat progresnya cukup lumayan dari Minggu. Silakan Pak Putut. Pak Putut sekarang kasih. Ini yang kita pakai yaitu kita bekerja dari biar dahulu proses penanganannya push and pull dan mengedepankan estate management. Jadi karena estate management artinya kita bisa bekerja sendiri perlu hubungan semua stakeholder. Jatinegara Pak. Jatinegara kalau terlihat di sini kondisi pada 7 Juni seperti ini Pak, masih banyak dalam 45 juga parkir dan sebagainya Pak, seperti ini. Nah, sudah dimulai pada tanggal 10 Juni itu di bawah pimpinan Kasubdit Timur daerah Kanapel menertibkan. Nah, dari hasil penertiban, tapi ini baru push Pak, baru program push, pullnya belum, ini baru setengah main pushnya saja, di mana motor-motor dinaikin dan sebagainya, pelanggarannya seperti ini Pak, motor-motor dinaikin, sehingga lumayan Pak, pelanggaran itu berkurang. Himbauan untuk tidak parkir terjual semuanya dari negara timur untuk kembali dari motor ini. Nah, sekarang modelnya memang harus seperti motor naik truk dua orang polisi. Nah, efeknya akan lihat. Untuk masang himbauan parkir. Ini lokasi yang dipakai PK5 untuk datang dijaga oleh satu PP juga Pak, jadi lebih tertib. Nah, tapi baru push saja Pak, pullnya belum. Nah, ini sebetulnya sebelum dilaksanakan sesudah seperti ini 10 Juni Pak. Juga kita mau kemudian sama kabel-kabel yang dipakai untuk PK5 kita ikutin kayak di Pasar Minggu seperti itu. Nah, ini motor-motor yang diangkut oleh petugas. Dan ini kondisi Kampas Bogor ya istilahnya. Kampas Jatinegara dan kasih op kembali sampai di wawancara Pak kayak sekali. Ini PKR-nya masih ada Pak, karena kita masih program push, pullnya belum. Nah, sekarang Pak, hari Senin besok, hari Senin tanggal berapa ya? Hari Senin 17, kami akan melaksanakan perubahan arus lalu lintas di sini, yaitu bagi yang dilarang parkir itu tetap dilarang parkir yang sudah Pak. Bagi yang boleh parkir itu akan dilarang jam 06.20 kecuali Sabtu dan hari libur. Dan juga kita akan mempush dan mempullnya. Nah, mempullnya kemana? Yang pertama adalah ke lapangan gedung parkir PBB. Ini kapasitasnya hampir 600 parkir. Juga di sini ada parkir sedikit sampai Jatinegara. Di sini juga ada lapangan lahan parkir stasiun Jatinegara. Di sini lahan parkir di belakang stasiun Jatinegara juga ada. Dan juga di sini ada dua tempat batu akik ini, selain di pasar batu akiknya, di belakangnya juga ada lapangan tenis. Kita lihat parkir di depan. Yang pertama kita parkir di PGD. Ini 600 kendaraan bisa dilihat. Saya sudah melihat sendiri seperti ini. Baik sekali kondisinya. Kosong Pak. Kosong. Ini Pak, soalnya kan udah banyak belum Pak? Itu biasa Pak. Ya Pak, mereka belum ada rencana jual Ini aja. betul nggak ada Pak ini ya. Nanti ya kami akan coba lagi. Iya. Tetapi untuk parkir mereka sudah Oke. saya sudah masuk. Dia malah minta ada jembatan dari pasar kita ke pasar dia. Oh, dia mau kasih. Dia minta rencana dia malah menghidupkan pasar dia. Saya bilang justru pasar dia kalau bisa kita beli. Kalau kita mau bikin jembatan, boleh ya Pak. Jembatan itu punya pasar dia nanti Pak. Enggak, maksudnya gini Pak, kelihatannya supaya menghidupkan pasar. Sekarang pasar dia itu mati Pak. Boleh, maksud saya boleh. Tapi kita bersyarat nanti dan sebagainya. Dia harus berapa persen dialokasikan untuk PKL. PKL-nya harian. Terus jembatannya menjadi asetnya PT Pasar Jaya. Boleh kasih gambar ya Pak? Siapa dia boleh kasih? Jadi kita ini kadang-kadang ayat suci kita langgar, yang gini-gini dia boleh langgar. Boleh kan? Siap. Jadi ini ada 6 lantai kosong Pak.
dan cukup bersih. Lapangannya ada nggak di sini ya dari ini? Belum ada. Berapa jam dia parkir sini Pak? Oh, sampai malam. 24 jam. 24 jam. Bisa. Jadi udah kita bahkan besok kami rapat di sini Pak untuk persiapan hari Senin. Jadi rapatnya adalah di basementnya itu ada ruang kantor sudah pinjam. Untuk hari Senin kita akan mulai. Nah ini parkir PGG kosong. Lanjut. Nah ini di belakang stasiun. Nah, di sini memang stasiun masih memperlakukan hanya untuk gerbang kereta api. Tapi kita akan mendorong supaya ini juga boleh umum. Lanjut. Ya ini ada Pak ini kereta apinya. Seperti ini. Sebagai tata biar udara belakangnya. Nah ini di pasar Batu Haji Pak. Nah ini juga lumayan parkir bisa menampung. Di belakang itu connecting dengan ini adalah lapangan parkir pasien semua. Jadi kalau kita siapa? Karena dinas olahraga. Lapangan parkir ini disewa oleh pihak swasta tapi belum optimal karena kurangnya informasi dan tunjuk lokasi parkir kapasitas malam. Ya Pak, ini kan nyambung dengan pasar kita Pak. Di pasar aja Pak, di perluas pasar di sini Pak. Jadi gini Pak, developernya sudah kerjasama dengan kita membangun Batu Akik dan sekalian kerjasama dengan dinas olahraga. Jadi itu nanti disatukan kayak estate management bisa Pak di situ nanti. Ya. Dia mau bangun juga. Iya, mau bangun. Gedung olahraga apa pasar? Saya kira hotel sama ini nanti. Hotel. Ya, sarana olahraga nggak ada. Ada sarana olahraga. Sudah ada kerjasamanya. Mereka sudah mungkin lagi mengurus persetujuan dari gubernur Pak. Tapi yang penting kita mesti masukkan PKL aja di situ. Iya. Desainnya sampaikan gitu. Iya. Biar dia ditolak, kemudian langsung dia bikin desain yang benar. Iya. Ya, kan olahraga pasti edit lagi kan. Tidak saya tunggu aja Pak, dia bisa. Maunya ada PKL sama pasar, dan nyambung di pasar. Nah sementara ini nanti kita dorong Pak, parkir dan di badan jalan ini semuanya masuk ke sini Pak. Di Batu Akik nyambung ke sini. Lanjut. Nah kembali ke kawasan. Jadi intinya gambar kawasan. Awal. Jadi kami akan melarang Pak melarang 20 kecuali hari libur, kecuali Sabtu dan hari libur. Memang Sabtu dan hari libur tidak bisa berlakukan Pak. Sehingga daerah Jatinegara ini nanti daerah ini Pak, ini akan tertib dari parkir yang sekarang mengganggu. Dan Sabtu Minggu dilepas. Sabtu Minggu dilepas. Karena Sabtu untuk memberi tugas untuk istirahat kembali dan terima dia sampai dan juga perdagangan mungkin akan lebih rumit dari Sabtu Minggu ya sangat ketangan. Nah dengan adanya ini semuanya didorong dipul ke tadi lapangan parkir ke gedung parkir dan mereka sudah akan kita koordinasikan. Rambu-rambu sudah mulai dipasang. Kami akan rilis di mass media Pak. Bahwa hari Senin ini akan dimulai. Insya Allah nanti hari Senin siang itu sudah banyak perubahan Pak yang terjadi di sini. Nah ini adalah Jatinegara. Dan kami sudah koordinasi, Sudin sudah mengkoordinasikan dengan Pak Camat dan Kelurahan Kepolisian. Dan besok itu akan diperdalam lagi rapatnya di PGJ. Dan juga nanti apelnya harus lagi Pak di PGJ juga Pak. Mulai kita apel seperti biasa. Apel yang kemarin baru push, kalau sekarang push and pull. Benar-benar kita sediakan ditarik ke tempat-tempat yang ada parkir di sini. Siap, ini yang pertama Jatinegara. Kedua, Tanah Abang. Tanah Abang ini makin lama penyakitnya makin terlihat banyak, ya, sehingga program estate management ini perlu dilakukan Pak. Jadi yang pertama, jadi kita sudah melakukan rekayasa di sini. Sudah jalan kan? Sudah jalan. Dan ini beton-betonnya pun sudah dicek dan sebagainya, sudah mulai rapi Pak. Yang pos polisi sudah belum? Pos polisi masih ada Pak di sini. Nah, kita rencana Oh, belum. pasang permanen yang asli. Belum, Pak. Belum. Panggil aja yang iklan-iklan itu Pak. Ya. RIB mahal Ya. ya Pak bangunan. Minggu-minggu ini Pak kami pakai. Terus kedua, Cepat-cepat ya. kedua, pulau yang di sini Pak sudah diratakan oleh dinas PU Pak. Sudah. Sebentar, saat dulu ya, coba menurut aja beda Pak. Dari yang pertama tadi apa? Dari yang pertama tadi dulu. Yang pertama, coba yang pertama. Nomor satu adalah ini. Nah, ini sudah dipasang
sudah rapi. Ini bal-balannya keempat. Nah, seperti ini Pak. Ya sudah mulai cukup lumayan. Itu motor masih normal loh. Masih. Nah, ini maksudnya kondisi hari ini Pak. Nanti kalau di sini usulan ini bisa dilakukan yang saat ini kita usulkan, bisa dilakukan minggu ini, insya Allah minggu depan udah nggak bisa. Sebetulnya kayak lori-lori itu ya, Pak ya, bisa potong Pak. Kalau kita buat dia susah, untuk langsung motong-motong gitu Pak, dia pasti berhenti, tidak tahan Pak dorongnya. Jadi dia mesti ikutin putarnya begitu jauh. Jangan ada satu celah pun untuk lori atau motor masuk. Pasti dia kalau motor jauh dorong, kosnya mahal. Barang kalau pasti berubah. Kecuali jelas Pak. Kalau beton aja diusahakan dorong. Kan ada petugas, kalau dia dorong kita bisa. Nanti ada pemakaiannya ada pemakaiannya akun dan bisa jangka panjang. Saya mau sampaikan. Ya, aja. Nah ini jadi kita programnya kita pusat goal semuanya. Kalau kita hanya kemarin itu hanya push before, after dan finish, besoknya tunggu lagi sampai PR ini Pak. Nah, ini aspek manajemennya berjalan. Sekarang ini kelihatannya setelah kami berkali-kali di sana, koordinasi dengan para pemilik, aspek manajemen ini mulai tampak Pak. Kooperatifnya mungkin kita putuskan sekarang Pak, mudah-mudahan Bapak yang putuskan akan timbul kondisi. Lanjut. Nah ini kondisi itu terjadi, before seperti ini Pak, afternya lumayan, PK5 sudah dapat. Terus before seperti ini, afternya seperti ini Pak, sudah lumayan. Tetapi ini masih program push saja, fullnya belum Pak. Jadi nanti ini akan kembali lagi pengalaman ini Pak, kalau kita belum kaku. Lanjut. Ini juga before ini, sekarang sudah seperti ini Pak, oleh Pak Kapolsek, Kasudin, Kasatpol PP dibersihkan semua Pak. Mungkin PU ya, PU juga mesti dicat itu. Lumayan Pak, kebersihan. Afternya juga seperti ini. Lanjut. Nah ini yang kemarin masih ada pulau Pak, yang Bapak sampaikan untuk kita sudah push, sudah biarkan bersih. Mudah-mudahan ini tidak diisi oleh kita harus waspada di sini. Lanjut. Nah ini Pak saya sampaikan di sini sebetulnya ada blok G Pak. Ini bisa menampung pedagang kaki lima yang tadi. Ya Pak, boleh kita bicarakan aspek manajemennya, tetapi kondisinya sudah terkena air. Nah, mudah-mudahan Pak Sudah lama loh di pasar. ya. Ini yang saya sering BBM dulu kan. Ya. Ini tidak pernah BBM. Pedagang-pedagang terendam semua pada. Tapi saya berdagang juga agak Pak, gimana saya berdagang? Sudah sering SMS. Ya. Satu tolong ini bisa dibersihkan. Terus kedua. Hari ini saya barusan lagi membahas ini Pak. Beres, akhirnya semua. Pimpinan dinas kita lagi membahas. Bisa beres Pak? Bisa, iya Pak. Terus kedua Pak, PD Pasar Jaya jangan bikin aja. Jadi maksud saya kalau bisa jangan bikin aja. Aja, tegur aja langsung Pak. Itu dibuka sennya, terus bawahnya disapu, tangga-tangga propos itu dibetulin. Coba kita kembali langsung itu, jangan langsung ke sini. Ke blok B itu sebenarnya kapasitasnya lumayan. Blok B, blok golf ya. Nah ini kondisi yang lain tadi Pak, blok golf ini. Coba ini bukan blok ini. Ada lagi. Nah ini apa? Dalamnya itu seperti ini, tapi kalau ini diperbaiki bisa banget. Ini punya Pak Yudi Mas. Ya. Ya, Pak Sebenarnya Pak, ini ada yang miliknya. Itulah yang berdagang di jalanan. Karena sekarang kalau jalanan benar-benar kita bersihkan, mereka itu akan kembali. mungkin ini juga harus dibersihkan dulu Iya, Pak. iya, iya. Balik Pak. Ya, Dari minggu depan apa? Ini mudah-mudahan sudah beres. kalau ini nanti diumumkan bahwa tidak ada lagi di jalan, ini nanti akan bersih semua Pak. Kita kasih pilih pedagang itu semua. Tapi tidak ada lagi yang di situ turun ke jalanan Ini semua. Bapak mesti ada kan razia juga Pak. Jual orang lain sita aja Pak. Iya. Kalau macam-macam disita. Kasih ke pedagang yang belum dapat belum masuk. Kalau KTP dengan Jakarta ya ditinggal Pak. Dari pedagang yang terpal di tenda itu bisa masuk ke sini semua. Masih permanen.
paketan aja ditungguin Kapolsek dan itu bersih. Besok kita tinggal datang lagi capek kan gitu terus. Seperti ini. Ini jangan-jangan mau kerja sama lagi sama Tidak. Terus kedua Pak, sementara dulu, ini bagian bawah dari gedung baru untuk kita menggeser sebenarnya bisa. Tadi saya dapat foto. konstruksi Masih Pak, ini belum lama sebenarnya Pak, cuman nggak ada yang mati. Atau minimal disapu-sapu dicek sementara Pak, yang penting PK5 juga. mungkin harusnya kita yang mesti bersihkan dulu dikit. Iya, intinya gini Pak, tidak boleh di jalan, ini mereka masih ini penuh, tapi begitu di jalanan ada kaki lima, turun lagi ke bawah, karena Sekarang itu kita mudah sudah push and pull. Pushnya akan dijaga Pak. Ya, kalau ini push kita pasti Bapak ini tahu. Sekarang yang Pak, kalau kayak gini Pak. Jadi yang misalnya Pak saya aja termasuk apa? Kemarin bagian sapunya aja disalahin kan. Sekarang udah tahu. Pak Kristono ini amannya masih aman seperempat loh. Kemarin udah aman terus udah mulai kendor lagi nih. Mulai kendor ini. Minimal sekarang ya. Dari sini banyak nggak? Aku mau push pull ini juga susah. Saya mau push Pak Jangga itu juga susah. Nah ini baru pajangan nanti ada di Pak Andre nanti Bapak. Kalau misalkan pajangan tolong supaya yang tidak Ini berapa lama Pak? Seminggu ini? Kamis. bisa Pak, bisa. Tapi ini tinggal membersihkan, Pak. Kita bisa bersihkan. Kalau bisa besok boleh kerja dong Pak? Kami cuma Sabtu Minggu padahal ini beres ini Pak. Bisa. hari Rabu. Hari Rabu dengan Kapolsek Rabu pagi Pak. Ya, Ya kita push ke sana. siap. Permanen 5. Ya tunggu lagi dari tenang kita Pak. Memang gagal sempit tadi Pak. Jangan. Ya. Apa pasti ya pusing. Nah, Pak Lauri ada pemandangan aja banyak yang ini Pak. Bapak tenang ya Pak. Lanjut. Manajemen estate dan setting terbenar Pak supaya mereka bekerja kalau enggak. Biasanya bekerja hulunya enggak nih Pak. Ini seperti ini banyak nggak perlu dibersihkan. Ini tangga-tangga itu Pak. Tadi saya coba jalan di sini ada goyang Pak. Udah mulai berubah juga nih Pak. Perbaiki sebentar ya Pak. Jelas saya ya. Lanjut. Nah, sekarang ini Pak, bongkar Pak. Di bongkar Pak ini Pak, ternyata di blok A tidak ada tempat untuk ekspedisi. Yang bertahu apakah harganya mahal atau bagaimana, tetapi bermutu ekspedisi di jalanan yang begitu tingginya. Jalanannya tadi. Pasti blok A mahal ini baru bisa kali ini. Nah, sekarang saya Enggak. Gitu Pak. Jadi begini, Jelaskan dulu Pak. Itu ilmu dagangnya Pak. Mana kan Pak? jadi begini Pak, ini pedagang-pedagang di Blok A maupun para pengunjung dan pembeli di Blok A memang pengennya jalan pintas saja. Kita ada siapkan tempat, ada 2 lantai sebenarnya ekspedisi, 2 lantai. Harganya, Pak? Kami bersama beliau ngecek. Nah, gini aja. Pak Kristono tanya sama itu kenapa dia tidak mau masuk ke blok A. Nah, Pak, jadi Kalau jawabannya harganya mahal, turunkan, Iya. turunkan supaya kita Iya. beliau itu kan manajemen estate ada pushnya Pak. Jadi pushnya bukan hanya lahan parkir, tapi Betul, nanti. mempush ini Pak. Ini saya yakin perizinannya. udah dicek kok, tidak ada izin ini semua. Iya, Ya, Kenapa izin? terus apa? Hah? 29 izinnya kan tidak ada izin untuk bongkar muat. Iya. Nah, oleh sebab itu kalau bisa Kalau dipaksakan kasus juga, maksudnya temukan dulu. Yang blok A ini jangan cari untung Pak. Bukan dulu, maksudnya harganya sama. Kalau kami tekan mereka, Bapak harga yang mahal, kita izin aja Pak. Iya. Pemprov, Iya. itu namanya Besok sama beliau Pak, kita lihat harganya. yang Kayak harganya sama. ya. Sama seperti kasus persis pedagang kaki lima. Pakai koperasi di dalam mall, beda 500.000. Mau makan di dalam, makan di luar, hanya gara-gara pakai koperasi. Karena
sama Pak ya? Iya Pak. Bapak ada cabut SLB-nya Pak? Ya udah tampak pakai di kapal nanti. Nah, berarti saya Pak Putu, begitu ini siap, mungkin Pak Putu itu siap kasih surat peringatan kepada mereka, ada pindah ke sini. Kalau tidak mau pindah, terpaksa juga. Tidak bongkar. Inilah penyebab lori-lori berseliweran kawasan negara, kawasan Tanah Abang sampai bentuk blokade. Nah ini penyakit ini 50% kematian. Kalau ini nggak ada, ya tugasnya agak berkurang. Lumayan. Tuh, penyakit itu udah mulai tahun. Masih ada tambah kurus sama tambah gemuk kan? Ya, lanjut Satpol PP belum. Harusnya Pak Satpol PP bersihkan, itu datang bersihkan, karena ada tangannya. Dari Ya. Kalau berbicara sama bos kan? Ya. Justru saya Nggak, maksud saya jangan siap-siap nanti tidak siap minggu depan bos tidak setuju gitu. Saya Bapak datang kalau setuju Pak. judulnya kan menyamakan harga Pak. Iya. Ya siap, tidak masalah. Kalau itu judulnya tidak masalah. Kalau lebih murah kan Iya. sama harga saja dia sudah untung langsung posisi langsung. Iya. Ini udah oke ya. Oke. nah, dari mereka berada Bos blok ya. iya. Enggak Pak, karyawan Pak. Mana ada tampak dari semua. Orang tanah abang itu semua begitu. Jadi melihat Pak, pusnya dari Pak Abdul Pak, enforcement di sini mereka ya di pusat. Siapa? Diperiksa. Pak Jabat. Siapa? Pak Jabat kan kalau yang mau begini aman. Ya. Terus poolnya ya dari Pak Andreas. Ini janji loh Pak. Saya suruh rekam loh. Iya. Ya Mas, saya janji sama Pak Wagub Pak. Ya. Baiklah. Terus sekarang masalah parkir. Ini parkir. Ya nanti dulu sirkulasi. Sirkulasi arus lalu lintas coba. Sirkulasi ini ada 3 jenis sirkulasi Pak di sini. Sama dulu yang jam pagi. Nah, yang jam pagi ini Pak. Ini yang existing Pak ya. Jadi masuk dari sini Pak. Ini yang buat ini saya pikir pasti bukan orang ahli lalu lintas karena dipotong di sini Pak. Satu, kedua, dia juga keluar di persimpangan. Nah dulu lebih gila lagi Pak, dari sini langsung sana. Kemarin ya sekarang udah dibeton begini, tapi masih ada masalah di. Terus kedua, blok A dan blok B ini yang barat dan yang timur zaman dulu. Jadi kalau masuk dari blok A blok B sudah bayar lagi. Coba apa lagi? Ini ada blok B-nya dari Pak. Saingan Pak ya, saingan dagang. Ya. Sama-sama stakeholder, tapi untuk manajemen Sekarang malah itu satu ya, sekarang berantem Pak. Saya kira sudah lepas Pak soal parkir. ya. Ya harus lepas. Baginya seperti apa diatur aja. Jadi kalau udah bayar sana mesti Jadi Pak, ini blok A sama blok B ini mesti. Terus tembus ke blok B itu hanya sekali bayar Pak. Sekali. Iya. Sekali. Iya, karena kan 10 menit di blok A itu lolos dari tagihan gitu Pak. Masih lolos dari pembayaran. Jadi masuk ke blok B baru bayar gitu, Pak. oke. Sekarang Free 10 menit ya. Iya, 10 menit. PSBB itu 10 menit. Oke, berarti masih. nah, tapi ada yang saya minta Pak, karena di sini nggak ada ramai di blok A dan blok B. Masalahnya gini Pak, dia kalau di Bapak blok A, Iya. dia tidak bayar yang keluarkan. Dia sampai di blok B kan, tapi Iya. dia tembusan berarti masih oke. Ya, Iya Pak. Yang penting dibuka. iya Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf kalau masalah itu ditutup itu udah rencana kita udah lama ya Pak ya. Itu masalah Pak, kemampuan RAM ya Pak ya. Jadi kalau ini kan kita udah mengkhawatirkan kemampuan RAM itu udah ada tanda-tanda kelebihan muatan ya Pak. Itu betul-betul RAM naik itu loh Pak, yang di blok A itu loh Pak. Ya Pak, ini dan Lantai 2 dan 3. Gedungnya Bapak yang bangun kan? Iya. iya. Nah, Dan kan itu usia gedung berapa tahun? usia gedung sekarang udah hampir 9 tahun. Nggak, artinya Pak, kalau kita ngomong jujur, bangun teknisnya nggak benar. Ya. Kita dengan cara itu kita bisa segel. Saya lebih baik Bapak kerjakan sekarang RAM yang nggak beres.
Pak, ini Pak, jadi mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Pak, ini demi keselamatan orang banyak. Maksud saya gini Pak, ini logika saya Pak ya. Itu Bapak yang bangun. Ini ada Pak Putu nih Pak Putu. Gedung ini lebih dari 9 tahun itu Ram. Nah kalau Ramnya berbahaya hari ini, artinya Bapak waktu bangun gedung desain perhitungan pasti ngaco. Kalau ngaco, kan loh Pak, kita beda ekonomi berapa miliar kita nggak peduli Pak. Berarti gedung ini kita nggak boleh dibuka. Ini Pak, betul Pak Polisi. Kalau ini dibiarkan bunuh orang, logika begitu aja udah. Bagi saya logika begitu aja. Berarti gedung ini kalau Ram parkir saja masalah, berarti gedung yang lain juga masalah. Kita stop dulu. Bisa 2 blok. Terserah kalian mau demo mau apapun. Atau kalian pilih perbaiki. Kalau Bapak stop Pak, waktu itu tuntut aja Pak. Alasan keselamatan. Polisi sudah bikin surat kan dia. Supaya diaudit dulu. Kita audit gedung harus di stop, tidak boleh dagang. Pak. Kalau tidak bahaya orang hadir nih Pak. Pak, tidak ada masalah. Tidak masalah. Kita ada masalah. Oke, kita nggak jadi stop kalau gitu. Kita caranya gitu aja Pak, sederhana Pak. Saya gini Pak, saya minta blok. Kalau Anda masih mau beroperasi, itu Ram jual lantai sudah perbaiki. Kalau katakan ini gedung tidak layak fungsi, kita SK. Ya, berarti nggak betul ini gedung ini. Kalau di stop gedung, cara koboi begitu aja Pak. Sederhana aja. Anda yang bikin. Kalau kemarin itu jembatannya kan, kalau Bapak ngomong kalimat itu saya terima. Bapak mengatakan loloskan karena remnya Bapak bahaya untuk kami lewatin. Ini remnya punya Bapak. Bapak yang bangun Bapak. Ini kita demokratis saja. Kalau saya salah, pikiran saya silakan. Cara analisanya begitu aja. Kalau saya salah, silakan proses saya. Tapi kalau Bapak tidak mau begitu rem, berarti saya nyatakan blok A ini bahaya. Kita audit tidak fungsi. Kita stop aja. Jadi ke pengadilan aja Pak. Tunggu inkra 3 tahun baru buka. Kita asal keselamatan kita stop. Blok A semua nggak boleh kerja. Kita takut itu robo. Kita surat aja. Perhatian kalau robo bahaya. Langsung sepi kok. Pasti macetnya berkurang itu kalau blok A itu. Langsung lancar. Kita gitu aja. Saya minta blok A itu Ram harus diperbaiki sampai siap fungsi. Saya mau mobil pokoknya. Saya mau mobil itu sirkulasi lewat dari situ. Kalau ini gedung punya kami atau lantai punya kami, boleh ngomong. Ini punya Bapak. Masih sengketa lagi, masih ribut lagi. Masih pengadilan. Masih pengadilan, ditambah lagi. Toh kami juga nggak dibayar, pusing apa? Stop aja alasan ini. Bagaimana kesempatan nyentok blok A yang terbaik sekarang? Ini jangan nyentok blok A terbaik. Nggak pilih, mau kami stop atau perbaiki itu orang. Itu aja saya minta jawaban. Sederhana Pak. Kewenangannya ada di PU. Saya juga khawatir apa benar seperti itu yang jangan itu alasan untuk menutup. Jadi Ini jajan alasan sebenarnya 95% belum terjual juga nih Pak. Jadi yang paling bagus dalam Pak Wagub segera diaudit konstruksinya. Tentu dari Bapak yang audit menuntut independen. Audit saja secara objektif. Kalau hasilnya itu tidak memenuhi syarat, segera diperbaiki. Ya. Tapi kalau memenuhi syarat, mungkin itu alasan Bapak aja. Jadi saya berharap ekonomi tetap berjalan, tapi tidak membuat macet di lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan seperti yang Pak Wagub. Jadi tolong karena Bapak sudah mengatakan tadi Ram itu ada kecenderungan tidak mampu menerima beban, itu sudah salah dari sisi perencanaan. Segera lakukan audit dan laporkan hasilnya segera ke Bapak. Dari hasil itulah kita akan mengambil tindakan. Apa yang kita lakukan, perbaikan atau bisa dilanjutkan. Kalau dia sudah bersyarat itu harus ada. Tidak mungkin ditawar. Pak, jujur aja Pak ya. Kalau saya mau perpanjang, dia ada polisi Pak ya. Kalau ada polisi nakal, bisa pidana Bapak loh. Bapak bangun gedung itu tidak respect dan menipu. Ada P2B dulu yang IEB semua bisa masuk penjara. Sampai itu robo Pak.
masuk penjara tuh orang Pak. Berarti tahun ini tidak betul. Berarti ada gedung ini dirancang ada mainan. Pak Jangga bisa kenal di pasar yang lama, bisa juga ribut itu kena itu. Pak, kita jadi hati-hati Pak. Maksud saya sebenarnya saya nggak ada kepentingan apapun Pak. Jadi kalau Bapak main-main sama saya, skakmet Pak. Bapak ngomong setiap perkataan Bapak tuh saya bisa. Yang penting kita tulis saja. Makanya saya rekam semua pembicaraan. Semua saya rekam. Supaya nanti kita ada bukti. Ini logika begitu aja. 9 tahun sudah bisa dinaiki kendaraan. Tapi ada yang salah. Ada yang salah nih di gedung ini Pak. Nah kalau saya perbaiki, jangan pakai alasan ke saya. Kalau Bapak mau kasih ke saya siap gedung ini Pak. Saya stop rusak. Langsung Tanah Abang agak longgar Pak. Dan kami juga senang karena kami nggak dapat apa-apa di situ. Kami juga senang nih kalau di stop itu blokade dengan alasan teknis ini. Jadi sekarang saya masih kasih kesempatan sama Bapak yang punya ini paling gampang perbaiki turun. Saya lepaskan. Saya hanya kepentingan saya itu soal lalu lintas ini lancar. Jadi kalau Bapak tidak mau melatih lalu lintas kami, ya sudah, saya persoalkan gedung. Mau ke pengadilan, demen saya Pak. Karena saya tidak bukan pribadi loh Pak. Pemprov, main PT UN kalah. Cabut ya cabut nanti. 2 tahun cabut, Tanah Abang sebulan cabut itu pingsan Bapak. Dan ini kalau lagi mau bangun gedung baru lagi di Tanah Abang loh. Bisnis saya nih Pak, mau besar-besar nih dekat kereta api yang daerah mana tuh? Kamu Bali kan? Wah ini kesempatan kita mau main bisnis yang jahat Pak. Tutup blok A, langsung blok itu laku dijual. Kalau mau main kasar dijual. Jadi saya nggak ada kepentingan, saya bukan untuk itu. Saya hanya mau lalu lintas lancar, karena itu maunya Pak Gubernur. Pak Gubernur bersama saya segala cara, pokoknya harus lancar di lalu lintas. Dan saya turut perintah aja Pak, saya pasang badan Pak. Nggak ada urusan Pak, saya udah bilang berkali-kali Pak. Ya ini tinggal Bapak jawab sekarang, mau beres atau tidak Pak? Nah ini kita sudah audit kan, kita nggak mau di perpanjang nih. Nah kita berdebat lagi, 90 aku dijual kan? Kita berdebat lagi soal itu. Tidak ada yang mau beli Tanah Abang. Siapa bilang tidak ada yang mau beli ya? Kita berdebat di pengadilan. Nah sekarang di jalan, saya minta Bapak bisa perbaiki. Kalau Bapak baik hati, langsung perbaiki, nggak usah audit lagi. Langsung diperbaiki, besok kami kontraktor kerjain Pak. Iya Pak, siap Pak. Ya, jadi kita langsung kerjakan kapan selesai. Saya minta waktu kapan ini? Supaya masuk. Siapa Pak Nasir? Bapak ke Februari. Iya. Jadi barangkali begini Pak. Barangkali ada jalan yang secara wisdom. Jadi yang barangkali bagus. Kami akan audit. Karena kami ini kan awam sebenarnya. Konstruksinya. Kalau memang tidak kuat, ya harus diperbaiki. Saya kira jawabannya. Sekarang gini loh Pak, konsultan juga tadi masuk. Sebenarnya tujuan utama kan bukan soal audit tidak audit. Tujuan utama kami ingin arus lintas itu lewat sana. Kira-kira begitu. Kan itu intinya Pak. Kita balik ke masalah utama nih Pak. Lalu Bapak menyatakan itu tidak layak. Mohon maaf Pak, itu kami bukan menyatakan tapi Bahaya. pembatasan kemampuan. Jadi ada batasan berapa mobil yang boleh lewat, gitu loh Pak. Jadi seperti itu Pak. Nah Pak, mohon maaf Pak, itu kalau bulan Mei Pak. Harusnya Pak ya, gitu Pak. Makanya saya bilang kalau Bapak alasannya itu, berarti saya bisa tarik kesimpulan gedung ini bermasalah. Berarti gedung ini dirancang, betul Pak Putu ya? Berarti gedung ini bermasalah. Kalau bermasalah, saya stop gedung ini. Daripada roboh orang mati, lebih baik di stop gedung ini. Bapak takut kalau saya stop kan? Udah, kalau takut saya stop, Pak Putu masih baik hati. Coba audit, ini masalah atau tidak? Pak Putu udah ngomong loh, satu kalimat yang sekak juga. Sebetulnya Bapak ini cuma cari alasan supaya tidak dilewatin mobil atau itu tidak layak. Kalau itu tidak layak, kata siapa? Aku
pintar sekali, bisa tahu itu tidak layak. Itu kan jadi pertanyaan saya. Bapak tahu dari mana RAM tidak bisa dilewati mobil begitu banyak? Kalau Bapak bilang Bapak kuatnya tidak banyak, artinya ini gedung ada permainan bikinnya nih, ada penipuan ini. Berarti tidak sesuai dengan spek. Bisa kita segel, Pak. Itu ada undang-undangnya, Pak. Maksud saya itu Pak. Nah, kalau Bapak yakin tidak bisa lewat, ya Bapak perbaiki saja gitu. Panggil orang perbaiki sampai bisa lewat. Kalau Bapak kan ngotot juga, gedung ini tidak dilewatin baik mobil. Wah, lebih celaka Bapak. Saya kan hitung tokonya yang datang nih. Kalau begitu ini juga tidak layak dibuka toko. Nanti roboh. Itu hitungannya, Pak. Jadi jangan cuma minta baik-baik. Kita ngomong jujur lah, Pak. Saya gubernur, wakil gubernur, Pak. Saya panggil bos Bapak. 5M. Saya butuh duit 10M. Kasih nggak? Kasih. Bohong Bapak kasih saya. Saya ini pejabat terlama, Pak. Nggak ada duit, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Bapak saya ini dulu tuh kalau dipanggil pejabat, minjem, Pak. Supaya dianggap tetap minjem uang untuk kasih pejabat. Minjem, Pak. Tukar cek. Nah sekarang saya cuma suruh perbaiki. Itu kebaikan Bapak loh, Pak. Blok A, Pak. Kalau ini lancar, Bapak yang untung, bukan saya, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, saya boleh terima gaji 10 kali gaji saya. Saya kalah di BUMD punya bonus. Saya nggak ada bonus di sini, Pak. Hanya boleh 10 kali gaji bonus saya. Lebih. Itu peraturan Mendagri. Tidak boleh lagi ambil saham, ambil bonus semua di ya mau Jakarta, mau Belitung sama 10 kali gaji. Nah kita ini tulis sudah gitu loh. Jangan Pak. Saya nggak ada kepentingan, Pak. Saya sudah bicara berkali-kali, Pak. Saya keluar juga bagus, Pak. Keluar juga bagus, Pak. Saya mah oke-oke aja, Pak. Makanya saya mau ajak ribut dulu sama orang, Pak. Ya kan? Ya supaya keluarnya lebih enak gitu, diusir orang. Kalau berhenti sendiri nggak enak, berhenti dulu kan saya. Jadi kalau diusir orang enak. Bapak setuju nggak perbaiki rem itu, Pak? Setuju. Ya udah, perbaiki. Ya nggak usah cari alasan lagi. Itu betul setuju. Mau berapa lama perbaikinya? Kan kita panggil konsultan dulu, Pak. Ya saya mau tunggu, Pak ya. Secepatnya, Pak. Nanti Pak Jangga bantu awasin, Pak. Saya nggak ada konsultan datang, nggak ada kerja, laporkan ke saya. Yang ini atau tidak, Pak. Siap. Saya serius tuh, Pak. Saya kadang-kadang cuma galak di mulut doang, Pak. Actionnya enggak, kata orang. Tapi coba aja sekali-sekali. Baik, ya Pak, saya cekap. Jadi di sini masih ada harus keluar. Ini jam 15. Tetapi pada saat sesudah jam 15, diaturnya malah lebih gila lagi, Pak. Dikeluarkan semua luas itu. Makanya Tanah Abang nggak beres-beres, Pak. Ternyata ada harus keluar. Oleh sebab itu, jam 15. Dan sebagian karena ini sulit, Pak, orang keluar masuk di sini sulit, harus ambil taksi segala macam. Ini nggak laku untuk keluar. Dan seharusnya keluarnya di sini. Nah, saya Pak, ini kalau bisa, ini bisa dikerjakan besok pagi sebenarnya. Sekarang ini, Pak, yang blok A, blok B, suka tidak suka, kami tidak peduli. Konsep lalu lintas di dalam blok A, blok B, kami yang tentukan. Dinas Perhubungan itu. Ya, saya ada Pak ya. Jadi kalau kepolisian kan lebih tahu, dikaji, kami yang tentukan maunya seperti apa. Kita ikut. Bapak harus ikut. Kalau tidak ikut kita stop, nggak boleh masuk. Jadi kalau saya pendapat itu kita yang tentukan. Nah ini Pak ya, saya minta menentukan ini Pak, ini hanya termasuk saja. Dua, terus keluar waktu kerja di sini Pak. Kenapa waktu kerja supaya nanti mendorong orang-orang yang ada di Mas. Sekalian, jadi seperti pasar gitu. Pansus jalannya mulus ya Pak ya. Begitu mulus Pak ya. Karena kalau jalan itu enggak. Terus sama ini jangan udah ini coba dilihat kalau bisa itu satu komplek gitu ya. Jadi gimana caranya supaya masyarakat itu nyaman. Tidak bisa 2 kali membuat dia tidak nyaman. Ya kan bisa saja ditaruh nanti
mesin itu di sini atau bagaimana, terus koordinasi secara manajemen. Tapi yang dari sini harus terbuka. Jadi orang dari karena dari blok B pun mereka berapa dari situ aja naik ke atas. Ya ini aja Pak. Ya. Ini sebenarnya, intinya kita putuskan yang menentukan di blok A, blok B semua adalah kita. Ya. Bukan manajemen tadi. Bapak ikut aja Pak. Ya. Ya kami yang punya kuasa, asal masih ikutin Bapak gitu. Itu aja udah. PD Pasar Jaya juga sama kita semua situ Pak. Ya. Tak kenal punya PD Pasar Jaya kan Pak. Betul, punya kita Pak. Dulu aja bodoh kasih orangnya. Ini Pak, kalau ini tuh masuk semua, wah lumayan nih, udah gak macet lagi, masuk Pak, udah gak ada yang keluar, agak ringan. Keluarnya lewat sini, gue yakin untuk mendorong ke Kalimantan. Ini menurut saya Pak ya, kalau Pak Andreas ini dilaksanakan Pak. Kami yakin pengunjung tetap hampir sama Pak, pembeli. Bapak jangan khawatir pembeli berkurang. Kalau omset turun, tentu kami salah. Kami juga tugasnya Bapak kaya gitu Pak. Jadi kaya jangan urusan sosial kasih kami Pak. Ya kan? Bapak dapat uang, kami dapat uang ini pusing. Tapi nggak dapat uang nih Pak, lebih galak lagi kami. Ya kan? Kerja bakti masih lebih galak lagi. Pak Camat juga maunya berantem mulu ya Pak Camat. Siapa? Iya, kesel kita kan. Panas-panasan. Iya udah. Kita Pak. Udah selesai. Jadi situasi kita sekarang dari sudut Tanah Abang itu tinggal dari Pak Blok B disiapkan, PK5 kita hapus. Mungkin P2 itu kesannya dites aja sama mobil lewat itu gimana? Jadi PK5 dari busnya masuk ke Blok B, terus lagi busnya dari Pak Putu menerbitkan pinggiran. Ada harga turun, nanti dia langsung ambil tindakan. Pak Kapolres, nanti yang bantu kalau P2P turun selain satu PP bantu kepolisian. Siap. Udah saya jauh mereka. Sama Pak. Untuk kalau bisa aman. Tapi kapan kami dapat informasi sudah apa yang disampaikan? Jadi Pak jangan yang bantu soal itu sewa sudah itu dengan lokal dengan logi lokal itu. Pakai yang kosong bisa dimanfaatkan. Ya baik sekali ini aja putusan kita Pak. Gedung bukan punya kita, kami kerjasama. Tapi soal arus, soal parkir, soal full tadi Pak Bestono ya nggak ada lagi sopan-sopan Pak, capek Pak. Tanah abang puter-puter holding. Ya, makanya Gedungnya punya kita sudah bisa terimakan, hanya mereka ini mengelola sebenarnya. Gedungnya punya kita, jadi saya kira kalau kita mengatur dalam Hak kita, kan? saya kira hak kita. ya. Dan itu juga nggak apa-apa. Ya. Kan tunggu lagi intra. Jadi Pak Padat jangan sampai minggu depan. Saya pikir apa masih kayak gini lagi Pak Hobi kemarin lagi langsung berubah. Saya kalau rapat saya kalau lebih tua lebih muda Pak, saya semprot aja deh Pak. Ini beres Pak. Jadi tiap minggu sengaja Pak supaya jadi sekarang pasar minggu Pak. Pasar minggu sudah berjalan baik. Tinggal masalah lockbin yang dibesarkan. Nah ini yang sudah selesai. Kemarin kan sudah ada dari ya. Tapi kita minta itu rumah warga mau dijual, mau jual berapa duit? Baik, Pak Taman Lurah. Aku nggak bisa beda mana Lurah. Siap. Tiga Pak. Kondisi rumah warga yang di Tengah itu tadi pagi saya sudah ketemu. Kebetulan beliau sudah menyampaikan sedang bermusyawarah dengan 3 keluarga Pak. Kemudian dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kita Pak. Mintanya berapa kira-kira? Katanya sih oke-oke aja katanya. Enggak, maksudnya total kira-kira berapa rumah itu? Ada sekitar 400 meteran Pak. Enggak berapa jadi? Kalau di sana harga pasar sekitar 2 sampai 1 meter. Sampai 1 M Pak. Kita beli aja Pak. Siapa? Mudah-mudahan minggu ini sudah kita ada. Masa pakai uang operasional bayarnya? Siapa? Sama ini
satu lagi rumah pemotongan tugas ini bisa dilakukan Pak. Boleh dilakukan. Dia udah setuju kan Pak? Jadi administrasinya sudah jalan Pak. Kita setuju kan Ibu? Proses administrasi dulu Pak. Udah, dulu aja. Barang kita kan, Iya. ya pakai dulu, nggak mungkin di awal gitu. Kalau dipakai Pak, Pak Camat bisa langsung pakai. Orang kan didudukin orang saja dibayar, masa malah langsung didudukin mau hidup. Pak, jadi Siapa Camat? langsung. Kemarin udah oke pakai. Nah ini kan program full Pak, push dari jalanan gitu. Nah untuk sekarang nah jalanannya kami minta tolong sama berkoar rusak. Sama yang PKL yang pakai genset itu gimana caranya? Nah, iya. Kan banyak pakai genset itu kan. Listrik Pak. Ini ini untuk pedagang PKL yang pakai genset ini, karena pada hari Senin kita sudah mulai operasi untuk listrik, lalu mereka mengganti dengan genset ini Pak, untuk sementara, karena lampu listrik yang aspal, yang tapi palsu ini sudah sebagiannya sudah ditertibkan, kemudian termasuk lampu PJU yang sudah dimatikan pada jam 12 malam Pak. Nah akhirnya mereka memakai genset ini Pak. Jadi jaraknya itu sekitar 200 meter itu ada genset Pak sekarang yang dipakai oleh pedagang yang di sana. Kemudian untuk rumah-rumah di pinggir jalan sudah kita peringatkan, termasuk di asrama polsek, asrama polisi yang ada di sana sudah kita peringatkan kepada warga supaya tidak membeli atau menjual lagi lampu-lampu kepada pedagang kita. Sampai hari ini saya menghitung genset itu sekitar 12 biji Pak untuk setiap malam yang sudah berjalan sampai hari ini. Terima kasih Pak. Ya, oleh sebab itu Pak, sebenarnya kalau konsep blok B itu tadi tambah bahas. Ya, kalau malam kita akan larang di sini Pak. Sekarang apa masuk BDSM 8 malam? Karena mulai jam 22 sampai jam pagi itu dia bisa berdagang di sini Pak. Terbuat 1.100 ya Pak, kayak Mas ya. 19. Nah itu kita akan dapatkan yang di dalam terminal plus blok B tadi Pak. Administrasi susul saja barang itu. Iya, pakai dulu. Yang kosong kan? Iya, kosong. Sama ketua banyak kan pas itu komisi itu perlu dana yang cukup lumayan untuk di proses itu. Jadi Pak ini mengeluh karena nggak ada dananya. Siap. Baru kakak. Sudah siap. Ya. Ini Pak, ini kan sedang untuk tahun ini ada proses lelang pembangunan kita. Berarti dengan ini kita Stop ya. Gitu, Pak. Itu lapor ke Bapeda. Iya. Uangnya balik ya. Tadi potong-potong hewan kasih saja tetangga kita. Di Jakarta ini jangan serakah lagi. Kita ini kayak imperialis aja. Potong ayam, potong hewan itu mau dikuasai. Kita dagang aja udah kan. Yang potongnya kasih ke Depok. Ya, Depok kan dia senang bisa jualan gitu. Bekasi gitu kan, Bogor. Kasih ke mereka saja. Supaya kita jadi imbang pelan-pelan Pak. Karena kan ini secara pasar tuh Bapak nggak bisa ciptakan Pak. Ini sudah ada terjadi. Ya udah terjadi, jangan larang-larang lagi pasar tempat lain. Ya sudah di sini saja. Kalau orang mau jual hewan, dia pasti potong dari tempat dia bawa. Paling nanti yang pasti udah ada surat ketemu saya nih, yang punya hewan ini sudah ada saya tahu. Mau potong hewan ini sudah ada. Potong kambing sudah ada bikin surat ke saya minta audiensi. Karena mungkin udah dengar mau di stop. Yang mau jelaskan, ya tidak mungkin lah kita menyatakan semua orang, kita tinggal lihat manfaat sama mudarat aja udah Pak. Hidup ya begitu aja kan, kira-kira mana manfaat lebih besar ya sudah. Ya, bisa apa? Bikin surat aja, saya kira yang apa, yang lockdown ini disuruh nggak ada dari itu nggak ada ya. Ibu bikin surat, jadi caranya gini Bu, bikin surat kepada Dinas Kesehatan bahwa kita mau pinjam sambil nunggu proses surat. Jadi Dinas Kesehatan juga tidak salah, ada surat minjemnya itu loh. Ya. Ada dasarnya Pak. Ya, jadi langsung aja besok aja Bu langsung Bu. Jadi kalau mau minta izin Bu Gubernur lagi verbalnya nunggu terlalu lama Pak. Langsung aja bikin. Ya. Terus selesaikan pasar minggu kan. Itu sudah hanya kalau udah masuk berarti kita bisa malam
malam bisa kita itu Pak ya? Ya kalau sudah masuk malam nanti udah nggak boleh jalan lagi di jalan. Nah, mungkin jangka pendeknya Pak belum itu terbangun dan juga belum siap. Mungkin kalau Dibongkar, dia bongkar kan? Enggak. Lagi sekat-sekat tadi ya Pak. Sekat-sekat. yang kami minta mungkin Satpol PP wilayah selatan ada Pak ya. Siapa Bambang? Ada Pak. Nah Bambang mungkin jangan terlalu siang Pak. Karena saya kalau datang jam 7 di situ masih nyapu dinas kerja. Kalau bisa dipilihkan ya pas jam 5 gitu Pak. Sehingga dari Pak Jainal ini gampang punya Kasudin Pak. Karena Kasudin ini nyapu jalannya karena telat karena memang dibersihkannya lama. Sebetulnya kalau itu dipercepat lebih pagi lagi sehingga pagi sudah menuju udah Pulangnya lebih cepat, gitu aja kan. Masuk lebih pagi, pulang lebih cepat aja Pak. Nah gitu dibalik. Tapi kan Angkutan umum begitu jalannya bersih aturan begitu, masuk lebih pagi, pulang lebih cepat. Yang penting bersih. Ya, kemarin kalau saya boleh, saya pengen PNS itu nggak masuk kerja Pak. Sebulan masuk beberapa hari aja. Sekarang kalau dihitung-hitung, paling 8 jam seminggu kerja benar. Macet jalan 4 jam pulang pergi sehari. Kali aja 5 hari, 20 jam. Yang penting kerjanya beres. Mau teknologi gitu kan. Nah kita lagi mau pikirkan itu tadi. Tadi dia terlalu nyeleneh lagi. Tapi salah gitu. Jadi seperti itu aja. baik kalau jadi di sini saya semua dari minggu depan. Orang macet juga. PNS masuk itu banyak. Ya, yang lain? Selesai Pak. Selesai ya. Nah, satu lagi permintaan Pak. Saya minta bantu ini. Ini juga tugas di SUB ini. Kita udah ngomong Pak Sinaga kemarin. Banyak halte bus itu udah jadi toko. Toko keramik, ya, toko bunga, macam-macam lah. Toko kelontong. Ini halte nih. Jadi orang nunggu busnya itu di jalan. Ini bisa ketabrak. Nah itu juga harus dibersihkan. Karena yang punya pistol, yang keliling-keliling kan cukup. Iya Pak. Jadi yang punya pistol, yang naik motor, yang keliling-keliling bawa HP. Tadi kalau mau Android juga dikasih gratis tuh dari yang smartphone. Jadi kita sesama smartphone gratis teleponnya katanya. Nah jadi itu tolong dilihat termasuk JPO yang ada orang dagang-dagang itu semua. Nah ini mesti Dishub yang laporkan. Nah saya juga meminta tolong Dishub, rumah semua yang di sini lah, minta bantu. Kalau ketemu anak jalanan, ada ibu-ibu tua mengemis sakit tua, itu tolong langsung lapor ke dinas sosial. Jadi saya pun sudah temukan banyak. Kayak saya orang tua dulu sudah sakit, dia bingung mau kemana. Nah dinas sosial bawa ke panti. Anak-anak jalanan juga harus langsung bukan ditangkap, bukan dikejar, ditabrak mobil mati nanti. Jadi nanti dinas sosial akan kirim orang dengan beberapa LSM untuk ngomong sama mereka. Jadi kita harus mengidentifikasi kenapa dia di jalanan. Apa jadi pekerjakan orang, atau memang dia bantu orang tua, atau memang dia anak nakal gitu. Dia memang cari uang tambahan. Atau bukan karena 14 tahun sudah melarikan diri. Sampai sekarang kita orang tua datang ke saya minta tolong lepaskan, saya tidak mau lepas. Karena 14 tahun dia buat pengakuan itu pertama kali melarikan diri. Nah Jakarta ini terlalu banyak seperti ini. Nah saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu yang di lapangan begitu ketemu itu kontak dengan sosial. Kasihan anak-anak seperti itu. Maka kami tentu berusaha membangun rumah susun sebanyak mungkin supaya kawasan kumuh hilang. Kita RT RW kita bisa ngawasi dengan baik kondisi masyarakat. Kalau anak jalanan langsung kita kasihkan ke Jakarta Pintar. Kita kasih kalau dia mau sekolah. Nah kan kita masih punya jatah. Jadi tolong tanggung jawab utama dan di Dishub ya Pak. Jadi Dishub yang tanggung jawab utama untuk melakukan ini. Jadi tidak berarti ada anak jalanan terlantar atau orang tua mesti mati. Jadi kalau sampai Jakarta sudah mati kelaparan, keterlaluan kita. Kalau Jakarta sampai mati karena sakit, atau dia pintar di sekolah, kita keterlaluan. Nah kita mau habis-habisan untuk melakukan ini. Nah kami tentu mengejar terus bangun rumah susun supaya bisa tampung orang-orang yang kawasan ini. Jadi sekali kalau lihat ada orang wisata itu jangan pasar mundur lagi gitu.
Nah, saya suka ditanya dari orang wawancara. Kalau satu kata saja Pak, apa masalahnya sebetulnya di Jakarta? Saya bilang masalahnya cuma satu. Kami pejabat yang berkuasa tidak peduli untuk tahu haknya orang susah di sini, hak orang miskin. Jadi semua tahu hak orang miskin. Kita semua tahu hak orang miskin di jalanan. Tapi kita tidak peduli untuk tahu. Itu aja masalah kita. Nah, kalau kita semua peduli, kita punya uang, kita punya kuasa. Kenapa kita mau lakukan? Kalau kami bos properti, kalau minta 10 miliar, cepat Pak. Ini tidak minta untuk pribadi, tinggal yang masukkan ke situ. Kalau masukkan ke sini. Nah, kemudian kita ketemu Kak Seto, kita anak jalanan nanti juga mau tempelin semua. Kita jangan membelenggu anak jalanan dengan uang kita. Saya juga sudah kasihan. Karena saya tahu kalau tidak kasih, dia tidak makan. Dibiarin itu lama. Jual koran-koran yang sudah lewat, hanya sekedar dapat pengemis yang lebih elegan. Tapi tidak ada bosnya yang ngatur dia. Ada orang besarnya. Nah, ini perlu turunkan dinas sosial untuk ngomong. Ini ketahuan kalau yang ketemu preman kalau polisi untuk tangkap. Kalau tidak, Jakarta ini kan di tempat yang paling ya harus dirubah lah. Sekejam ibu tiri lebih kejam ibu kota itu salah kayak itu sebenarnya. Harusnya ibu kota ini melebihi ibu kandung kesempatan jadi kaya. Kalau Anda lahir dari orang miskin, ibu kota akan buat Anda kaya. Asal Anda rajin dan jujur. Nah, kami pemerintah menyediakan tempat. Ini kita pengaruh film. Dari kejam ibu kota daripada ibu tiri. Sebenarnya ibu kota lebih hebat daripada ibu kandung kita. Kalau ibu kandung kita tidak punya uang, ibu kota bisa buat Anda pintar dan kaya. Nah, ini tugas kita bersama. Ya, saya sama Pak Gubernur maunya seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin ada kasih masukan, silakan. Silakan, kalau ada mau kasih masukan lagi. Kalau tidak, kita tutup juga. Ya, silakan Pak Lurah. Ya, berapa? Contoh ini dari Pasar Minggu. Bisa jadi Pak Camat ada apa? Amin. Mohon izin Pak, kita sudah berencana untuk di Pasar Minggu. Kalau kita membuat seperti ini, mungkin seperti disampaikan Kepala Dinas tadi capek Pak. Karena harapan Pak Wali adalah Jalan Raya Pasar Minggu dan Ragunan itu 24 jam harus kosong pada hari pedagang kaki lima Pak. Kemudian kita sudah berencana, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita akan bentuk tim di tingkat kota dan tingkat kecamatan. Nanti akan kita coba untuk Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu 24 jam tidak ada pedagang kaki lima. Yang harapan kita adalah bagaimana caranya. Yang pertama ya seperti rapat-rapat yang sebelumnya kita sudah meminta ada 6 oknum ini harus dikerjampatkan dulu Pak. Ini yang perlu. Kemudian kita juga meminta nanti penertiban untuk gerobak dan lampu masih berlanjut harusnya. Kemudian yang ketiga adalah balai bambu, ini harus dirazia. Kemudian yang terakhir adalah tempat untuk timbangan, bahkan ini adalah milik oknum tadi Pak. Ini yang harapan kita. Kemudian yang boleh dipakai untuk jual malam hari adalah termasuk kemarin adalah permintaan dari kita semua di terminal mungkin masih bisa dipakai Pak untuk malam hari. Kemudian di belakang terminal antara lokasi binaan dengan terminal itu bisa dipakai untuk malam hari. Kemudian lokasi binaan ditambah dengan PD pasar Pak, ini yang kita minta untuk dipakai pada malam hari Pak. Kemudian untuk itu dengan mudahnya dari Dinas Kebersihan atau Sudin Kebersihan untuk membersihkan sampah Pak. Sehingga permohonan untuk Jalan Raya Pasar Minggu Ragunan tidak ada lagi kemacetan baik malam maupun pagi hari Pak. Ini yang sedang kita rencanakan Pak dengan Pak Camat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lurah. Tadi yang lain tadi. Kami nambahkan ya Pak, saya dari Bapak Selatan. Jadi kaitan sebenarnya di dalam itu pasar itu pasti luas. Mungkin waktu kita ada jalan juga dengan kepala pasar ya. Itu tapi gambarnya seperti blok G tadi. Di dalamnya itu kumuh gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau nggak sudah bersih itu nariknya agak gampang. Janda ya. Iya, ya sambil dari sana Pak ya di blok A itu banyak yang kosong. Ya. Sudah begitu binaan, ya. Itu memang salurannya meluap Pak. Saya minta suku dinas. Nah ini suku dinas memang agak mati suri sekarang karena nggak ada
kepalanya dua-duanya Pak. Belum diangkat. Belum Pak, udah cukup lama dan ya. Nah, ini di dalamnya juga seksi-seksinya udah agak ini juga karena nggak jelas. Ya, keluasannya udah nggak mampu lagi Pak. Kalau disuruh ini udah angkat tangan Pak. Ini harus cepat karena di situ salurannya itu meluap Pak. Jalannya juga kondisinya nggak bagus. Kedua adalah masalah Pak. Kita sudah coba untuk melihat ternyata memang volumenya itu cukup besar. Ya waktu itu ada tambahan import sampah, ya, kita mulai stop. Nah, sekarang ini ternyata juga mesti melebihi. Nah ini mungkin juga teman-teman dari kebersihan ini bagaimana kontrak, karena sekarang kontraknya per kecamatan. Ya kami lagi mengevaluasi juga apakah nanti bisa ditambah dengan amandemen kontrak gitu untuk menambah truk-truknya. Kemarin itu softwarenya aja udah banyak yang ini, tapi kemarin dengan kita ini kan sudah ada tambahan-tambahan di software. Dinas kebersihan ada nggak? Ya. Oh Pak. Ya, Itu Pak, yang saya tahu tidak perlu ada dalam kontrak Pak. Mereka dalam kontrak itu harus menyediakan beberapa kan Pak. Ya, Masih ada seperti itu Pak. ya. Nah sekarang rata-rata sama seperti kalau Jakarta, saya sudah evaluasi dari beberapa operator, hanya 2 operator yang memenuhi jumlah kendaraannya per hari. Yang lain semua kurang. Nah itu sebenarnya kita sudah bisa membatalkan kontrak dengan mereka. Nah sama dengan kebersihan. Kalau dia tidak beres, yang namanya kontrak baru harus berdasarkan performance Pak. Ya, siap. Jadi kita tidak mau lagi ngangkut berapa kubik, saya tidak mau tahu. Anda pernah dikontrak sama saya mau tempat ini bersih tiap hari, jam berapa harus bersih. Itu kontrak seperti itu Pak. Kalau tidak, kita mesti robah. Itu tidak boleh tentu Pak, tinggal panggil. Kalau dia tidak sesuai, kita putus. Kita kerjakan sendiri Pak. Yang saya sudah pesan sama Pak Unu, ajukan e-katalog untuk truk sampah. Ke RKPP e-katalog, begitu kita ABT kita beli kontak Pak, kalau usah tender Pak. Jadi cepat, buka SPK saja, kita panggil yang perusahaan mobil mana. Dia mau beli sampah, semua saya sudah masukkan ke e-katalog. Tinggal beli. Yang dia bisa masuk mungkin yang dinas perhubungan karena terlalu banyak ya macam-macam modelnya itu. Tidak standar, kalau itu bisa. Siap. Ya Pak itu Pak Seko bantulah orang PU lebih ngerti. Pak Yus, ini orang PU yang mengeluh Pak. Ya Pak, jadi mungkin kita perlu action plan supaya yang Pak tadi mungkin dari Pasar Jaya juga paralel dan bisa langsung bersih-bersih yang blok A-nya Pak, terus langsung juga suku dinas itu bisa masuk untuk yang pembersihan. Kami sudah minta besok sudah mulai Pak. Sebenarnya kemarin Pak Sulis dari ini kita mau shock terapi dengan 300 orang Pak. Tapi karena sampahnya dengan saluran itu masih juga ini jadi nggak efektif. Kita mau supaya ini bersih, jadi kelihatan gitu shock terapi gitu. Dan kita lihat atur untuk manajemennya Pak. Ya, saya kira masih ada cukup. Terima kasih Pak Wakil. Dari Metro Tanah Abang Pak, saya mengenai tadi lagi dari masukan dari Pak Lurah tadi bahwa ada rencana keinginan untuk menjaga itu 24 jam tidak ada kaki dan parkir liar. Sementara kan kemampuan dari petugas yang ada kan dari katanya jam 6 pagi sampai jam 18. Kami dari awal meeting kan ada komitmen akan mencoba bantu Pak. Jadi yang tadi yang meeting minggu lalu yang usulan mengenai hulu balang itu Pak, kami siap. Artinya kami punya mantuk atau pengamanan tertutup yang disegani di area Tanah Abang yang dikenal oleh orang-orang Tanah Abang juga. Nah, kami siap apabila nanti ada rencana akan menjaga kesini ya. Kalau zaman dulu namanya Pak Swakasa, tapi ini mungkin lebih halus dan lebih tertib Pak. Jadi menjaga kesinambungan apa yang sudah dilaksanakan paginya sampai sorenya oleh aparat kita secara swasta. Kalau memang diperkenankan kita bantu. Tapi mungkin ini Pak, karena kan di Tanah Abang ini kulturnya adalah kalau kita tidak ada identitas apapun, siapa lo gitu kan. Paling nggak mungkin kami bisa seperti dulu ada namanya mitra kepolisian, satu identitas. Jadi mungkin bisa mitra disub barangkali atau mitra Satpol PP ada identitas yang membuat mereka juga punya apa? Iya, BD sama ya resmi gitu Pak. Itu gimana tadi polisi Pak? Maksud saya ini diatur supaya jamnya jangan sampai pas yang ramai gitu Pak.
Jadi yang selama jam itu dibagi, yang mana jamnya Papua Karta itu mungkin semacam bed gitu kan. Mungkin kepolisian bisa Pak, semacam itu. Baik, terima kasih. Jadi ini juga sudah kita bicarakan, saya dan Pak Camat dengan Pak Wali juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Polisi Metro akan menyiapkan hulu balang. Demikian juga di sekitar Blok B Pak, itu di masyarakat di wilayah Tanah Abang itu juga siap untuk menjadi hulu balang, untuk menjadi tenaga pembantu dan mendukung menjaga Kamtipmas yang ada di situ. Karena kalau kita setiap hari di situ tanpa dukungan dari masyarakat, gempor juga Pak. Gitu. Nah, nanti kita akan buat shiftnya, gitu Pak. Ditambah juga nanti kita buat tenda-tenda kecil Pak. Karena untuk mempertahankan Blok B itu, Pak Rudin itu lumayan berat juga Pak. Kalau kita lepas 1 hari 2 hari itu udah jebol. Gak usah 1 hari Pak, mungkin hitungan jam aja bisa jebol. Jadi kita harus tetap pertahankan itu dengan bantuan hulu balang nanti dari Metro misalnya, nanti dari Blok A, dari Blok B, mungkin warga-warga binaan yang tokoh-tokoh masyarakat yang representatif di sana nanti bergabung dengan kita. Nanti kita atur shiftnya. Nanti dari polisi, Satpol PP di situ, mungkin ada isu kita jaga terus di situ sampai udah benar-benar clear benar. Nah, ditambah tadi apa yang disampaikan Pak Wagub mengenai aturan di dalam itu akan ditentukan oleh pemerintah daerah, itu sangat bagus sekali Pak. Saya pikir itu yang paling. Terus pengenalnya gimana? Pengenalnya itu gimana? Untuk rompi, untuk mengenal. Bisa juga nanti kita buat semacam rompi Pak. Identitas. Nanti kan pasti bisa disediakan dari Metro, maksudnya basic bentuknya. Kebijakannya aja Pak. Nah, kalau mengenai materinya kami siap. Ya. Apakah itu berupa rompi atau kartu kayak mitra kepolisian itu digantung? Nanti kita bahas internal itu. Terima kasih Pak. Itu bisa. Berarti di shiftnya Pak Kapolsek yang Siap. Oke. Silakan Pak tadi. Pak Sama. Ini masalah yang belum selesai dari hubungan atas masalah RPH pengumuman hewan Pak. Tadi kalau bukan di tempat sudah siap, masih ada RPH itu juga pedagang tidak betah juga Pak. Yang kedua saluran yang ada di RPH itu akan kami bersihkan ya oleh RPH. Ya itu yang mau minta sih ketemu. Potong hewan tanah abang. Kambing. Saya ada masukkan surat ke saya. Dharma Jaya yang mengelola itu Pak. Dharma Jaya, tapi itu udah mau dikatakan bisa. Iya. Pasar Bapak kan? Iya, Tidak ada kontrak kan? ada kontraknya dulu dengan Dharma Jaya. Dharma Jaya sama Pasar Jaya kontraknya apa? Mereka pakai itu dulu di kita. Jadi karena dulu di rutenya Pasar Jaya kan mantan dari Dharma Jaya, tetap dia pertahankan dulu Pak. Bapak selesaikan sama Dharma Jaya. Sekarang udah, iya. Jadi kita mau pindahkan supaya orang mau dagang di situ. Iya. Sama salurannya nanti Dibersihkan Pak, karena mengganggu warga Pak. Limbah-limbahnya itu Pak. Jadi protes Pak. Sebenarnya sudah ada peraturan daerah Pak, tidak boleh motong bayi ayam. Udah ada Pak. Ya. Ya udah. Ya. Yang kedua Pak, yang kedua masalah Wali. Saya laporkan masalah aset PJK apa itu digunakan untuk relokasi kaki 5 Pak. Nah itu saya sudah kontak, itu kelihatannya gini Pak, mereka khawatir nanti waktu mengusirnya seperti apa. Ini paling sekarang tempat bongkaran Pak. Dia udah bilang, tapi dia bilang kalau Pemprov dukung bersihkan itu, dia mau. Kita sanggup nggak bersihkan itu? Sanggup Pak. Udah kita bersihkan, kita kontak. Jika mau saya kontak ada Pak. Bapak aja Pak. Biar Jadi tadi hubungi siapa? saya Bapak yang jadi Bapak awalnya ya. Kita bersihkan itu Pak ya. Iya siap Pak. Berapa lama ya? Blok B, iya. Minggu ini Nah, berarti yang bongkaran Tanah Abang itu kalau kita siap, kereta api siap Pak? Siap. Kita bersihkan. Siap Pak. Polisi kalau siap kita, Siap. ini yang mau turun Pak. Siap. Kereta api. Ya siap. Itu dibantu oleh Pak Rami sama Pak Kapolsek Pak. Jangan.
Ya, kita bersihkan lah kalau ada tempat-tempat gak benar gitu Pak. Siapa? Jangan-jangan juga kalau KTP DKI, kalau KTP DKI itu masih punya rumah juga tempat lain. Ini yang bantu kami Pak dari Skogar. Terima kasih Pak. Dari Skogar. Skogar. Kayaknya nama Skogar itu beda. Nah, jadi Skogar itu ada form. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mau makan dulu nih. Iya. Iya.